Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara Al-Quran dan ilmu sains modern? Ternyata banyak fakta ilmiah yang baru ditemukan oleh para ilmuwan sudah lebih dulu disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Islam bukan hanya agama yang mengajarkan ibadah dan akhlak, tetapi juga sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan memahami alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa keajaiban sains dalam Al-Quran yang terbukti secara ilmiah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Mari kita mulai dengan salah satu keajaiban ilmiah yang luar biasa, yaitu bagaimana Al-Quran menjelaskan proses penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang ditempatkan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, ala'ah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, mudhah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik." Dalam dunia kedokteran modern diketahui bahwa embrio manusia pada awal perkembangannya memang berbentuk seperti segumpal darah yang melekat pada dinding rahim, yang dalam bahasa Arab disebut alaqah. Tahapan ini sesuai dengan ilmu embriologi yang ditemukan oleh ilmuwan modern seperti Dr. Keith Moore, seorang ahli embriologi terkenal. Beliau mengakui bahwa deskripsi perkembangan janin dalam Al-Quran sangat akurat dan sesuai dengan penelitian ilmiah terbaru. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau air mani, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama itu juga, lalu menjadi mudhah atau segumpal daging selama itu juga." Hadis riwayat Muslim nomor 2643. Hadis ini menggambarkan secara akurat perkembangan janin dalam rahim, yang kini telah dikonfirmasi oleh ilmu kedokteran modern. Keajaiban berikutnya terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ilmuwan oseanografi menemukan fenomena halocline atau thermocline, di mana dua lautan dengan kadar garam, suhu, dan kepadatan yang berbeda tidak dapat bercampur sepenuhnya karena adanya batasan yang tidak terlihat. Hal ini bisa diamati di beberapa tempat, seperti pertemuan Laut Mediterania dan Samudera Atlantik di Selat Gibraltar. Seorang ilmuwan asal Perancis, Jacques Cousteau, melalui penelitian bawah lautnya, menemukan bahwa air dari dua lautan ini memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak bercampur meskipun bertemu. Fakta ini baru ditemukan dalam ilmu oseanografi modern, tetapi telah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 14 abad yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan umat Islam untuk memanfaatkan ilmu kelautan. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 83, Tirmidzi nomor 69. Ini menunjukkan bahwa Islam telah membahas dan memahami manfaat serta keajaiban yang terkandung dalam lautan sejak lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naba ayat 6 hingga 7. "Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Penelitian geologi modern menunjukkan bahwa gunung memiliki akar yang menancap ke dalam bumi seperti pasak atau paku. Fungsi utama gunung ini adalah menstabilkan kerak bumi dan mengurangi pergerakan lempeng tektonik yang dapat menyebabkan gempa bumi. Dalam ilmu geologi, konsep ini dikenal sebagai isostasi, yang menyatakan bahwa gunung memiliki bagian dalam yang lebih besar dibandingkan dengan yang tampak di permukaan. Fakta ini baru ditemukan oleh para ilmuwan dalam beberapa abad terakhir, tetapi Al-Quran sudah menyebutkannya sejak lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian berada di tempat yang tinggi, hendaklah ia mengucapkan Allahu Akbar
Allah Maha Besar. Dan apabila berada di tempat yang rendah, hendaklah ia mengucapkan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Hadits riwayat Abu Daud nomor 2599. Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah memahami pentingnya medan tinggi dan rendah, yang berkaitan erat dengan fenomena geologi yang kini kita pahami lebih dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 47. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ilmuwan modern menemukan bahwa alam semesta terus mengembang sesuai dengan teori Big Bang dan penelitian oleh Edwin Hubble pada tahun 1929. Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi di alam semesta bergerak menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa alam semesta tidak statis, tetapi terus berkembang. Konsep ini sebelumnya tidak diketahui oleh para ilmuwan, bahkan ilmuwan seperti Albert Einstein awalnya percaya bahwa alam semesta bersifat tetap. Namun, penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa alam semesta memang terus berkembang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ayat ini secara khusus menyoroti keunikan jari manusia. Seperti yang kita ketahui sekarang, setiap manusia memiliki sidik jari yang unik. Tidak ada dua orang yang memiliki pola sidik jari yang sama. Hal ini baru ditemukan oleh ilmuwan modern dan kini digunakan dalam berbagai teknologi keamanan seperti biometrik, forensik, dan identifikasi individu. Dalam sejarah, konsep ini baru diperkenalkan oleh ilmuwan Inggris Sir Francis Galton pada akhir abad ke-19. Namun, Al-Quran sudah mengisyaratkan pentingnya detail sidik jari manusia sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadits, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal perbuatan kalian. Hadits riwayat Muslim nomor 2564. Hadits ini mengajarkan bahwa manusia memiliki ciri khas masing-masing, baik secara fisik maupun amal perbuatannya, dan semua itu tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dari beberapa contoh tadi, kita bisa melihat bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab agama, tetapi juga mengandung ilmu pengetahuan yang selaras dengan sains modern. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan berbagai fenomena alam yang baru ditemukan oleh sains di zaman modern ini. Tentu masih banyak lagi ayat-ayat yang membuktikan keajaiban sains dalam Islam. Jika kalian ingin part 2 dari pembahasan ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang tahu tentang keajaiban sains dalam Al-Quran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.